Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat Nariyah yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya kupas tuntas soal polemik politik dan juga perkembangannya di Pilkada serentak seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta, izinkan kita mengajak Sobat Nariyah semuanya untuk menyampaikan atau membaca sholawat Nariyah, ya kan? Baru nanti kita bantai soal perpolitikan di Indonesia. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sobat Nariyah, saya pertama ingin mengangkat judul dari TV One yang di situ tertulis narasi Anies tak dapat tiket, Ridwan Kamil lawan kotak kosong. Nah, ini seru juga gitu kan. Kenapa? Karena kalimatnya tuh agak-agak sedikit bikin telinga kita panas gitu. Anies tak dapat tiket, Ridwan Kamil lawan kotak kosong. Seperti yang kita ketahui Sobat Nariyah gitu, bahwa Mas Anies Baswedan ini sudah diusung atau dideklarasikan setidaknya oleh 3 partai, PKB, kemudian Nasdem, kemudian PKS. Dan PKS ketika mengusulkan Sohibul Iman, PKB tidak satu sepemahaman gitu, tidak sepakat lah katakan. Kemudian sampai saat ini yang menjadi persoalan dalam koalisi Anies Baswedan ini sejatinya bukan hanya soal Jokowi, kemudian soal perkembangan Kim plus gitu kan, tetapi lebih kepada belum menemukan sosok calon wakil yang akan mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta kalau jadi maju gitu. Nah, dan sekarang publik mulai digiring dengan narasi Anies tidak dapat tiket gitu kan. Kemudian Ridwan Kamil dan nanti barangkali akan dipasangkan dengan Kaisang untuk melawan kotak kosong. Saya tidak sependapat sih sebenarnya dengan Ahok gitu kan, tetapi kita perlu berpikir lebih dalam bahwa apa yang disampaikan Basuki Cahayapurnama, Ahok misalnya, soal kemungkinan Ridwan Kamil ini oleh Kim plus akan melawan kotak kosong. Kemarin Ahok sudah bilang dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa kalau lawannya Ridwan Kamil Kaisang ini adalah kotak kosong, maka yang akan memenangkan Pilkada Jakarta adalah kotak kosong. Itu yang pertama informasinya. Nanti kita beri reaksi terhadap video dari TV One Sobat Sewot yang secara terang-terangan kemarin di judul tampilan kontennya yang terbaru kemarin itu Anies tak dapat tiket, Ridwan Kamil lawan kotak kosong. Itu yang pertama. Yang kedua Sobat Sewot, kita akan juga mereaksi soal Sujiwo Tejo tentang pembenci Jokowi yang diminta maaf ya. Jadi Sujiwo Tejo itu minta atau menantang para pembenci Jokowi untuk minta maaf kepada dirinya gitu. Namun itu bagi Sujiwo Tejo terlambat. Kenapa? Karena Sobat Nariyah ya, keburu Jokowi udah minta maaf duluan gitu. Maunya Sujiwo Tejo itu adalah bahwa orang-orang yang dulu mempromosikan Jokowi sedemikian rupa, membranding Jokowi dengan penuh banyak cara gitu, pada akhirnya menjadi pengkritik Jokowi di periode kedua sebagai presiden. Dan di akhir-akhir masa jabatan Jokowi hari ini, mereka yang dulunya meminta masyarakat untuk mendukung Jokowi, memenangkan Jokowi 2 periode gitu kan, 2 pilpres, nyata-nyata hari ini mereka adalah menjadi orang yang katakan barisan terdepan membenci Jokowi gitu kan, dan pokoknya lah membongkar aib-aib Jokowi gitu. Nah, itu nanti kita juga akan memberikan reaksi yang tajam untuk bagaimana pendapat Sujiwo Tejo tentang permintaan maaf dari para pembenci Jokowi kepada beliau gitu. Selanjutnya Sobat Sewot, ini juga ada yang perlu kita respon dengan serius, adalah ada beberapa orang ya, cewek-cewek gitu ya, ini cantik-cantik semuanya, yang oleh oknum yang buta politik lah ya, dan etika ini, mereka diminta goyang-goyang dengan menggunakan atribut Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini beredar luas di media sosial, khususnya di akun Twitter. Nah,
Cewek-cewek dengan menggunakan bendera Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini ngajak dangdutan lah, segala macam gitu kan, bahwa memperagakan seolah-olah mereka ini pertama apa ya, katakan simpatisan PKB tetapi cewek-cewek cantik yang suka goyang-goyang. Nah, ini cara politik yang kotor sejatinya. Nah, dan ini oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ini nanti mungkin akan ketahuan juga pada akhirnya. Dan entah siapa ya yang menyuruh, karena ini muncul cewek-cewek menggunakan atribut PKB ini muncul di media sosial pada saat kisruh antara PKB dengan PBNU berlangsung heboh ya menjelang Pilkada Jakarta dan Pilkada serentak seluruh Indonesia. Nanti kita kasih respon yang entah terserah kalian gitu Sobat Naria. Kemudian Sobat Naria, ada kisruh yang keempat, informasi soal kisruh PKB dan PBNU yang semakin memanas. Usai Ketua Banser dan Ketua Ansor meminta kader-kadernya bertindak tegas terhadap pendemo di depan PBNU. Atas nama apapun para pendemo itu, Ketua Ansor dan Banser ini mewakili seluruh kader barangkali ya, ini meminta untuk bertindak tegas dan mengusir paksa para pendemo di depan kantor PBNU. Nah, ini demokrasi kita sepertinya sedang benar-benar sedang mau ditenggelamkan Sobat Sewo. Tapi saya tidak menuduh Banser Ansor yang menenggelamkan ini gitu kan demokrasi, tetapi pola-pola tindakan yang dilakukan selama ya para pendemo tidak merusak apapun, bersuara di depan kantor manapun selain rumah sakit. Kalau rumah sakit memang ada larangan ya, pendemo dilarang berdemo di rumah sakit karena mereka sakit gitu kan. Tetapi kalau misalnya dalam tubuh sebuah ormas gitu kan ada yang sakit secara psikologis, apakah tidak boleh didemo gitu, atau tidak boleh dikritik untuk menjadi lebih baik, dan unsur-unsur di dalamnya yang sakit jiwa misalnya itu diperbaiki. Nah, ini juga hari ini santer gitu kan. Bahkan informasi yang kelima yang perlu juga kita respon adalah Gus Sipul dan Bang Jazilul Fawaid yang terus adu argumentasi hingga hari ini soal kisruh PKB dan PBNU yang terus-menerus ya, semakin asyik bersiteru gitu kan. PKB bela diri, PBNU misalnya terus menyerang gitu kan. Sesekali Jazilul Fawaid ini melakukan serangan balik dengan apik. Apakah berbuah gol? Oke, nanti kita berikan respon terhadap video-video berikut ini Sobat Sewot. Oke, silakan. Saya kira kuncinya ada 3 hal supaya Pilkada Jakarta tidak kotak kosong. Pertama, partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, iman politiknya kokoh hingga mendaftarkan ke KPU Jakarta. 3 partai itu tentu adalah PKB, Nasdem, dan PKS. Kalau iman politiknya solid, tidak goyang-goyang, maka bisa dipastikan Anies akan berlayar. Andai ada beberapa partai pengusung Anies ini yang kemudian ingin bergabung dengan koalisi Kim, faktor yang kedua yaitu harus ada gerakan-gerakan agresif dari PDIP yang harus meyakinkan PKS misalnya untuk bisa mengusung salah satu calon, entah itu Anies Baswedan atau jagoan dari PDIP. Tanpa itu semua, maka Ridwan Kamil yang kemungkinan akan diusung oleh Kim memang ini sangat potensial akan melawat kotak kosong. Faktor yang ketiga adalah tentu kita berharap verifikasi faktual calon independen yang per hari ini juga sedang diproses di KPU, yaitu Pak Darmakun, ya kita juga berharap nanti semoga lolos, dan kalaupun toh nanti semua partai non-Kim ini bergabung menjadi Kim Plus, maka kotak kosong bisa dihindari. Itu artinya apa? Jagoan dari Kim, sebut saja misalnya Pak Ridwan Kamil, akan berhadapan dengan calon independen. Hanya dengan cara itu, Pilkada Jakarta akan terhindar melawan dari kotak kosong. Tapi secara prinsip sebenarnya, kalau saya boleh jujur, partai politik dalam hal ini sedang diuji, apakah mereka ini yang selalu mengklaim sebagai produksi untuk melahirkan kader-kader terbaik bangsa dan negara, itu akan memunculkan calon kader terbaik mereka untuk menjadi salah satu kompetitor di Jakarta. Dan itu ujiannya. Saya kira PKS dan PDIP sudah cukup kok. Mau yang diusung Anies, mau yang diusung Ahok, mau yang diusung itu adalah Ustadz Ahmad Saihu, ataupun Sohibul Iman, atau siapa saja. Yang penting majukan. Ini yang sebenarnya sedang ditunggu.
khawatirnya godaan terhadap partai-partai non-Kim ini kan godaan-godaan yang berbau angin surga. Masuk koalisi pemerintah, jadi menteri, jadi pembantu Prabowo dan Gibran, dan akses terhadap kekuasaan ekonomi dan politik adalah tawaran-tawaran yang menurut saya tentu sangat menggiurkan. Dibandingkan misalnya mengusung Anies Baswedan di Jakarta yang belum tentu bisa dipastikan kemenangannya. Oleh karena itu, kalau kita mau iris rata-rata secara umum, apakah akan ada kotak kosong di Jakarta? Itu tentu sangat tergantung bagaimana elit-elit partai yang saat ini sedang mendesain bagaimana pilkada itu supaya tak ada kotak kosong. Jadi kalau ada kotak kosong, ya salahnya adalah partai politik. Kenapa harus berkongsi pada partai-partai yang mayoritas? Kalau ada kotak kosong, kenapa partai ini tidak mau berkongsi satu sama yang lain, mengusung kader mereka sebagai salah satu kontestan untuk menyelamatkan demokrasi. Dan kita semua layak untuk meratapi demokrasi kita, andai di Jakarta itu terjadi pilkada melawan kota kosong, apapun judulnya. Jakarta itu adalah epicentrum yang selalu jadi tolak ukur, selalu jadi contoh di mana pilkada-pilkada serentak di seluruh Indonesia itu revestunya dan menganggap pilkada Jakarta adalah contoh yang sangat layak untuk disaksikan. Tapi kalau kemudian di Jakarta ini melawan kota kosong, ini bagi saya satu kemunduran demokrasi yang cukup kita harus ratapi bersama. Baik, kita langsung ke Kang Pipin. Apakah memang harga mati PKS tawarannya harus ada wakil dari PKS gabung sama Anies sehingga dapat tiketnya? Tapi kalau itu tidak ada opsi sama sekali, apakah PKS mau gabung sama Kim? Kang Pipin. Tidak ada harga mati ya, yang ada adalah kewajaran politik, fatsun politik ketika kami pemenang pemilu, kami mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk bisa mengabdi, bisa memimpin Jakarta, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin agar kader kami bisa menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi kami pernah tawarkan ke Mas Anies untuk apakah Mas Anies mau masuk ke PKS atau memang wakilnya dari PKS. Jadi itu sebetulnya, dan proses itu sudah cukup lama ya. Jadi menawarkan itu, dan kami juga sudah tawarkan itu ke pimpinan partai Nasdem, PKB, dan kami juga bangun komunikasi dengan PDIP gitu ya. Jadi saya harus katakan bahwa memang ada kekhususan untuk Jakarta ini ya. Tidak banyak kepala daerah, calon kepala daerah yang di-endorse secara khusus oleh Presiden PKS ya. Saya kira memang hanya Mas Anies Baswedan yang secara khusus Presiden PKS berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, dengan Gus Imin ya, dengan pimpinan partai lain termasuk dengan Perindo, termasuk dengan PSI untuk supaya Mas Anies ini bisa berlayar dengan Pak Soebul Iman. Tetapi 40 hari sudah berlalu, waktu tenggat sudah kami sampaikan. Nah, saat ini memang ruangnya ada di pimpinan PKS, ya di Badan Pekerja Musyawarah Majelis Musyawarah PKS yang akan menentukan apakah nanti akan ada perpanjangan waktu kepada Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, atau ada pilihan lain yang dapat tawaran dari Kim ke depan, sehingga bagi kami kader PKS bisa berlayar. Dan sesungguhnya kami untuk apakah kita akan berlayar atau tidak, saya harus katakan bahwa kuncinya ada di surat rekomendasi atau SK di partai. Jadi ketika kami akan mendukung atau kami akan tidak akan mendukung, nah poinnya ada di SK, dan kami sudah memiliki SK itu, tinggal kami menunggu apakah nanti dari Nasdem, PKB atau dan yang lainnya keluar atau tidak. Kalau misalnya itu tidak ada, maka wajar kalau kami mempertimbangkan opsi yang lain selain opsi aman. Itu terasa reaksioner dan emosional, bahkan juga menyerang secara pribadi yang semestinya tidak perlu dilakukan, bahkan sampai menuduh melanggar hitoh. Yang kedua, saya ingin elit PKB menjelaskan beberapa langkah-langkahnya yang selama ini itu secara nyata mengabaikan dan bahkan mengecilkan peran-peran PBNU. Yang memprihatinkan, mereka mengembangkan isu muktamar luar biasa untuk Nahdlatul Ulama sebelum digelarnya Pilpres beberapa waktu yang lalu. Jadi PBNU dan PKB
tidak ada hubungannya. Dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur undang-undang ormas, yang satu diatur undang-undang partai politik. Jaga jalan sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh. Tapi kalau keduanya hubungannya lagi panas, gimana nih? Kenapa? Orang nggak ada hubungan kok panas. Ya karena ada yang membuat kisruh gitu. Kira-kira ada nggak indikasinya siapa gitu? Kan jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh. Itu bertentangan dengan aturan ormas, terutama Ansor dan Banser sebagai ototnya Nahdlatul Ulama. Saya minta kepada sahabat-sahabat Banser Ansor seluruh Indonesia untuk bersabar, menahan diri sampai ada perintah untuk bertindak. Neng, gue tabang dangdutan yuk. Najis loh. Waktu tamasya Oke, sobat Nariyah yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah ya berbagai peristiwa politik ya dan juga peristiwa sitru antara Partai Kebangkitan Bangsa bersama PBNU yang hingga hari ini masih terus bergulir dan memanas gitu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan rasa damai ya kepada para petinggi PBNU dan juga para petinggi Partai Kebangkitan Bangsa. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Semoga ada tambahan cahaya nur ketenangan jiwa kepada kedua belah pihak agar segera menyudahi kisruh yang hari ini juga meresahkan masyarakat sebagai makmum dari PBNU. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, memberikan pemimpin yang terbaik kepada kita semuanya, dan Indonesia kembali menjadi negara yang demokratis ya, yang bisa menerima kritik saran dari masyarakatnya ya. Kemudian pemerintahnya juga segera diberikan kesadaran oleh Allah bahwa jabatan itu bukanlah segalanya dan jabatan politik pasti ada ujungnya. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.